merupakan penyakit nomor 1 yang mematikan di dunia. Ketahui penanganan penyakit jantung agar jantung Anda tetap berdetak normal. Memang penyakit jantung yang menyebabkan kematian karena penyakit koroner. Tapi yang paling banyak yang masuk rumah sakit dan ke dokter itu penyakit gagal jantung. Berapa besar pengaruh asupan gizi, salah satunya protein terhadap kerja tubuh kita? Anda mulai merasakan tubuh mudah lelah? Atasi kelelahan akibat aktivitas yang padat dengan cara sehat. Apabila si protein ini bisa dipenuhi dalam kebutuhan sehari-hari, dia akan menggerakkan si kicil. Oke. Paling kelihatan dari orang yang patah hati itu adalah tahap depresi. Sakit hati dan patah hati karena cinta dapat membuat Anda merasakan depresi. Tahap depresi itu ketika kita ngelihat barang pemberian mantan langsung nangis. Temukan cara move on di Dr. Oz Indonesia. Kau tinggal aku. Penyakit jantung dapat menyerang siapa saja tanpa mengenal usia. Serangannya yang seringkali datang mendadak membuat penyakit ini dikenal sebagai silent killer. Bahkan sederet artis ternama Indonesia banyak yang menutup usia karena penyakit nomor 1 di dunia ini. Riwayat penyakit jantung yang dimiliki rupanya tidak melulu menjadi hal utama yang menyebabkan terserang serangan jantung. Bahkan sebagian besar dari artis-artis tersebut mengalami serangan jantung di tengah aktivitas mereka sampai akhirnya dinyatakan meninggal. Franda punya ada keluarga atau kenalan atau cerita tentang penyakit jantung? Ada sih dulu kayak udah dianggap kakak sendiri gitu. Saudara lah, saudara gitu. Yang di usianya ketiga meninggalnya gara-gara penyakit jantung. Oh, masih muda ya? Masih muda, setelah olahraga. Setelah olahraga? Iya. Oke, baik pemirsa, khususnya teman-teman setia Dr. Oz Indonesia ya. Kita tahu bahwa jantung ini adalah organ vital ya, karena dia berkaitan juga dalam sistem peredaran darah. Makanya sedikit aja gangguan pada organ jantung tentunya berdampak kepada kesehatan hampir keseluruhan dari organ tubuh, karena jantung kan dia memompa darah itu ke seluruh tubuh. Makanya hidup sehat untuk menjaga kesehatan si organ jantung ini sangat-sangat dibutuhkan. Pengen tahu kira-kira jenis dari penyakit jantung ini apa aja? Mungkin ada salah satunya, apakah sifatnya ini menurun atau enggak? Kita undang aja ahli jantung nih. Oke, siap. Ya, Dr. Benny. Oke, nah Dr. Benny, tadi ada cerita dari Franda. Ini keluarganya usia 33 tahun. Iya. Meninggal di saat melakukan olahraga. Iya. Jadi serangan jantung ya bisa terjadi saat olahraga. Ya, kalau itu namanya sudden cardiac death, penyakit jantung mendadak, terutama pada usia-usia muda. Ya, itu akibat irama jantung yang ada kelainan. Makanya karena ototnya membesar, karena aktivitas olahraga yang berlebihan, ototnya membesar, terjadi gangguan irama, bisa terjadi serangan gangguan irama. Nah, tapi yang paling banyak ya mungkin yang harus kita bahas bahwa memang penyakit jantung yang menyebabkan kematian karena penyakit koroner. Tapi yang paling banyak yang masuk rumah sakit dan ke dokter itu penyakit gagal jantung. Gagal jantungnya itu malah ya. Gitu. Jadi gagal jantung itu adalah end stage, hasil akhir dari semua penyakit jantung yang saya terangkan tadi. Jadi kalau ada yang sakit penyakit jantung koroner, penyakit jantung katup, penyakit aritmia, akhirnya itu jadi gagal jantung karena fungsi jantung. Ini kan istilahnya tidak ada yang ingin berujung pada kematian, Franda ya, tapi kan pada dasarnya untuk penanganan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, penanganan tersebut apa aja, Dok? Kemudian tingkat keberhasilannya, terutama untuk mencegah jangan sampai gagal jantung misalkan seperti itu. Ya, tentu kita berikan pertama obat-obatan. Ya. Nah, tapi pada akhirnya bila tidak bisa ditangani hanya dengan obat-obatan, sekarang ada teknologi muktahir untuk penanganan gagal jantung, yaitu pemasangan CRT. Kalau bahasa Indonesianya CRT. Apa itu kepanjangannya, Dok? CRT adalah Cardiac Resynchronization Therapy. Berarti terapi menyatukan atau seperti apa itu, Dok? Jadi
tujuan dari alat ini adalah mensinkronisasi otot jantung, karena otot jantung itu berkontraksi itu seperti memeras. Jadi kalau terjadi gagal jantung, otot jantung itu lemah untuk memompa gerakan merasnya itu. Jadi tujuan pemasangan CRT ini adalah mensinkronkan gerakan jantung sewaktu berkontraksi itu. Ya, kita lakukan proses antiseptik di daerah dada, terutama daerah dada kiri ataupun kanan. Kemudian setelah itu kita berikan anestesi. Anestesi cukup lokal saja. Pasien bisa kita sedasi, kita tidurkan ya. Anestesi lokal di daerah dada. Kemudian kita lakukan insisi pemotongan di daerah dada sebelah atas. Dan setelah itu kita akan mencari namanya vena subclavia ataupun vena yang langsung ke daerah jantung ya, bisa kita puncture, bisa kita cari ya. Setelah itu kita akan masukkan lead ke jantung. Ada 3 lead atau elektroda yang kita masukkan ke jantung, yaitu ke ventricle kiri melalui sinus coronarius, terus di ventricle kanan dan di atrium kanan. Nah, setelah proses pemasangan lead, kita bisa cek dulu apakah lead itu udah terpasang baik atau enggak. Kemudian kita cek responnya, thresholdnya, dan sebagainya, capture-nya. Setelah itu baru kita masukkan generator. Generator itu dimasukkan, kita tanamkan di dada, baru kita tutup kulit. Nah, proses pemasangan biasanya 2 jam ya. Dan setelah itu pasien mungkin bisa pulang setelah proses itu 1-2 hari kemudian. Nah, dokter, ini bicara masalah aktivitas. Tentunya berbagai hal atau faktor ini harus diperhatikan bagi penderita yang sudah memasang CRT. Untuk olahraga nih, menurut Dokter Benny, ada olahraga tertentu nggak yang harus dibatasi? Ya, tentu pasien-pasien yang sudah dipasang CRT kan adalah pasien yang mengalami gagal jantung. Tentu aktivitas fisiknya tidak bisa maksimal seperti orang normal ya. Jadi kita tunggu dulu pemulihan biar CRT itu bekerja sampai fungsi jantungnya itu membaik. Bisa berapa bulan, dok? Ya, kita lihat 3-6 bulan. Oke. Nah, dokter pernah baca nggak literatur tentang tarian jive? Tarian jive? Saya pernah dengar aja. Pernah dengar? Iya. Penonton tahu nggak tarian jive seperti apa? Enggak. Nanti Pak Oman tuh mau praktekin ya. Oke, kita lihat dulu ya perform tarian jive. I just can't handle it. I'ma get right to it. I ain't ready. Raise a little thing called love. Raise a little thing called love. Yeah, yeah. 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 Raise a little thing called love. Tapi untuk tarian ini kan biasanya sifatnya kan memacu kesehatan untuk paru, jantung. Tapi berarti berdasarkan evaluasi sebelumnya baru boleh dilakukan tarian atau olahraga tersebut ya, dok? Betul, betul. Pada pasien yang sehat ya, tidak ada sakit jantung, mungkin boleh aja. Itu karena tarian itu menggerakkan seluruh organ tubuh ya. Jadi ada pembakaran kalori, juga bersifat ritmik, aerobik ya, oke aja. Tapi pada pasien yang udah ada gagal jantung dan pasang CRT, apalagi pasang CRT, kita harus evaluasi. Oke, evaluasi. Sandiwara selama ini. Hilangkan patah hati dengan tips move on ala Dr. Oz Indonesia. Kita telah bersama. Semua orang pasti pernah merasakan patah hati. Ketika patah hati melanda, emosi semakin tidak stabil. Rasa sakit di dada seakan-akan menusuk hingga air mata tak bisa terbendung menahan rasa sakit yang dirasakan. Setiap orang memiliki cara masing-masing dalam menghadapi kepatahhatiannya. Tapi tak jarang dari mereka yang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal sehat. Depresi yang dirasakan membuat penderita terkadang semakin tertekan dan ingin mengakhiri hidupnya. All I need is a little love in my life. All I need is a little love in the dark. A little but I'm hoping it might kickstart.
Me and my broken heart. Rasa sakit hati, baik karena dikecewakan atau bahkan ditinggalkan, membuat mereka susah untuk melupakan masalah yang menyelimuti hati mereka. Apa sebenarnya yang terjadi ketika kita patah hati? Bagaimana cara menanganinya? Separuh jiwaku pergi. Memang indah semua, tapi berakhir luka. Kau main hati dengan sadarmu. Kau tinggal aku, benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Wanda, kamu ngapain? Napa? Biasa dokter, cowok. Hah? Ya, Sakit hati dong. Sakit hati. Sakit hati atau broken heart? Dua-duanya, ya sakit hati makanya bikin broken heart. Ini bicara masalah sakit hati, ini kan merupakan masalah yang umum sekali. Betul, apalagi anak muda ya dok. Benar, apalagi anak muda penonton sehat saya. Pernah ada yang sakit hati nggak? Yang di tengah yang gede langsung jawabnya tegas banget. Wah, langsung gini, sakitnya tuh di sini katanya bapaknya. Sakitnya di sini. Nah, ini bicara masalah sakit hati, sebenarnya tidak hanya dari sisi psikologi juga, tapi secara fisik tentunya ada pengaruhnya. Tapi dari semua itu, kadang-kadang ya dibutuhkan tips jitu biar bisa move on, biar ceria lagi, apalagi Franda masih muda. Kita ngobrol-ngobrol nggak sama Dokter Benny sama Mbak Re. Halo Mbak Ri, apa kabar? Oh, Dokter Benny tadi di segmen 1 udah. Dok, lagi ketemu. Oke. Ini ada pernyataan nih. Kalau lagi putus cinta, broken heart, sakitnya tuh di dada. Asik. Kenapa harus di dada, Dokter Benny? Kenapa harus di situ, Dok? Nah, gimana Dokter Benny? Ya, jadi sakit hati ini adalah suatu emosional stres ya. Jadi tubuh kita kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Benar. Nah, untuk menghubungkan tubuh dan jiwa ini ada hipotalamus nih. Si otak Di itu otak tadi ya. ini, ya. Dia ada emosional stres, dia mengeluarkan signal ke kelenjar suprarenal. Kelenjar suprarenal memproduksi hormon-hormon katekolamin. Nah, hormon Contohnya ini yang berkaitan? epinefrin. Oke. Ya. Nah, epinefrin ini membuat ke jantung, denyut jantung bertambah cepat, ya, tekanan darah naik, nafas menjadi cepat, hiperventilasi. Makanya rasanya nyesek di sini, di dada, sakitnya tuh di sini. Nggak pernah nyeseknya tuh di hidung ya. Itu flu. Iya betul. Sakit hati. Dan itu makanya ada sampai istilah broken heart syndrome. Jadi ada gitu ya, Dok? betul. Jadi emosional stres yang terlalu berat ya pada seseorang itu bisa menjadi sindrom namanya broken heart syndrome. Jadi jantungnya itu seperti gejala orang serangan jantung. Sakit. Detak cepat. Cepat sakit sekali seperti orang sakit serangan jantung. Dari analisa secara psikologi, nah ini ada warning. Boleh orang sedih, boleh orang stres, tapi secara psikologi ada batasnya gitu. Ya, ada. Sebetulnya karena tadi ada sel-sel otak yang mempengaruhi detak jantung, kemudian mungkin detak jantung juga berhubungan sama jalannya darah dan segala macam, sehingga ketika kita putus cinta, perilaku kita itu dipengaruhi oleh sel-sel itu, hormon-hormon itu, sehingga kayak ada yang lost motivation, malas makan, nggak bisa tidur. Nah, itu semua tanda-tanda gejala dari depresi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak segera warning diri kita untuk bangkit dari situ dan kita tenggelam di kesedihan yang kita rasakan, itu bisa efeknya bisa intens dan kemungkinan untuk terkena gejala depresi atau gangguan depresi. Bahkan bisa bunuh diri ya.
Dok, kalau kayak fasenya sebenarnya ada nggak sih dari broken heart itu? Ada fase-fasenya itu sebetulnya ada teori yang mengatakan bahwa grief proses itu ada 5 fase. Oke. Fasenya itu yang pertama adalah denial. Denial di mana kita masih nggak percaya nih, misalnya abis putus. Benar. Sebentar. Oh, iya, Pertama, iya. fase tidak percaya sudah putus. Biasanya hari keberapa sampai hari keberapa? Biasanya tuh gini, telepon ya. Biasanya tuh dia testing pagi apa gitu dok ya. Pagi-pagi bangun udah gini. Oh iya, gue udah putus. Atau biasanya fase denial seperti ini. Oh, dia belum bangun kali, jadi belum texting aku gitu. Masih Lupa. nunggu gitu. Padahal dia udah texting yang lain. Dia udah texting yang lain. Oke, fase kedua. Fase kedua adalah anger. Dimana ketika udah nggak di texting, nggak ditanya-tanya kabarnya, dia marah gitu. Kenapa Padahal udah nih putus kejadiannya ya? kayak gini? Dia Kenapa bisa putus kita gitu? Pernah? Yang kedua. Pernah nggak? Padahal udah putus. Yang ketiga adalah bargaining. Bargaining itu sebetulnya tawar-menawar. Jadi kayak kita tawar-menawar dengan diri sendiri. Seharusnya aku lebih bisa merhatiin dia, jadi dia nggak putusin aku. Seharusnya aku lebih sering telepon dia, jadi dia lebih masih pengen jadi pacarku sekarang. Gitu. Yang keempat, yang biasanya memang paling paling kelihatan dari orang yang patah hati itu adalah tahap depresi. Gitu. Tahap depresi itu ketika kita ngelihat barang pemberian mantan langsung nangis. Makanya pesannya jangan terlalu banyak terima barang dari pacar. Bukan cuman barang-barang mantan aja, tapi Lagu denger lagu biasanya. di radio. Kira-kira Anda ingat nggak sama lagu ini? Asik. Waktu itu di pinggir stasiun, tapi bayangin stasiun keretanya agak jauh ya. London gitu ya. Suka dengerin lagu ini sih. Kenapa? Soalnya lagu ini tuh soundtrack sebuah film sebenarnya. Nah, filmnya itu ceritanya si Adam Levine-nya apa ya? Agak menggambarkan cerita agak-agak mirip lah gitu. Tapi aku suka lagu ini bukan karena nyengetin sama siapa sih, emang suka aja. Sampai saat ini, hari ini masih dengerin? Masih? Masih. Tadi sebelum kesini juga dengerin? Enggak juga sih. Kuat banget itu lagu ya. Nanti saya download deh. Kalau Dokter Benny dari penjelasan Mbak Re apa? Barang, ini maaf ya, sedikitlah kita keluar dari jantung ya. Yeah. Barang, lagu atau apa? Fakta loh dokter lu manusia juga. Apa ya? Ya sebaiknya kalau kita mau move on ya kita singkirkanlah semuanya. Semuanya itu betul. Berarti Betul. Dokter Rian dan Franda terima barang-barang. Tapi itu cara paling ampuh kayaknya. Iya. Hapus Iya. semua kontak. Betul. Jadi Twitter apa gituin gak di follow lagi gitu kan dok? Iya, Tuh. betul. Cara Serius? saya bener berarti. Serius? Emang kayak gitu penonton saya? Iya kan? Pasti sebel kalau nggak, ntar ngeliat Instagram pas muncul, ngeliat timeline, dia lagi. Ya kapan move on-nya ya kan? Nah tadi udah berapa fase Mbak Re? 4 fase. Yang kelima? Yang kelima adalah acceptance. Acceptance itu penerimaan diri ketika kita ikhlas bahwa kita menerima faktanya kita tuh udah putus hubungannya sama si mantan ini. Tips move on nih Mbak Re. Salah satunya udah di-mention tadi sama dokter Oh ya? Benny. Buang semua? Jadi buang semua yang bisa mengingatkan. Atau kalau misalnya sayang dibuang, disimpen deh di dalam Atau kotak. disedekahkan. Boleh. Sedekah. Terus udah gitu, perkaya diri kita sama kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Seperti kita hobinya apa? Kalau misalnya pas kita pacaran, hobi nonton kita ditinggalin, hobi baca kita ditinggalin karena sibuk pacaran misalnya. Nah, pas udah nggak pacaran ya kita balik lagi Fokus ke hobi ke diri kita. sendiri ya. Fokus ke diri sendiri dan melakukan hal-hal yang positif, jangan yang negatif. Karena yang negatif itu nggak akan menguntungkan bagi Diri kita. perkembangan mentalnya Ya, kita Oke. juga. Ya terima kasih Mbak Re, Dokter Benny atas informasinya. Ya bersikaplah bijak karena apapun yang Anda ambil itu keputusan Anda dan Anda sendiri yang menanggung resikonya. Dunia luar masih indah, wahai pria dan wanita. Sesaat lagi masih banyak informasi menarik.